Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pagi, bukannya olahraga ya, malah malah kita ngoprek-ngoprek tentang portfolio. Nah, kalau libur teman-teman, Sabtu Minggu itu saatnya kita medical check up ya. Kita akan medical check up tentang portfolio saham-saham yang pernah kita pelajari. Nah, ini nih ya. Jadi kita harus rajin-rajin melakukan medical check up atas portfolio saham yang pernah kita transaksikan. Kenapa? Karena biar kita tahu nih saham-saham yang pernah kita transaksikan itu ada jebakannya, aman atau digoreng gitu ya. Karena kalau kita salah pilih saham ya, karena kita kan mau gajian dari dividen gitu ya, biar nggak capek gitu. Kalau trading scalping tuh capek ya, kan harus melototin pergerakan saham tiap hari. Nah, mendingan kita tujuannya ya belajar literasi keuangan buat keluarga, biar investasi sahamnya itu bisa mendapatkan gajian dari dividen setiap bulan, setiap minggu gitu ya. Bayangkan aja nih, bisa gajian dari dividen tiap minggu, kan asik juga gitu ya. Nah, cuma untuk bisa gajian dari dividen berarti kita harus melakukan seleksi saham mana yang dalam jangka panjang itu aman gitu ya. Jadi kita harus melakukan seleksi saham, mau syariah mau enggak gitu ya, terserah. Tapi saya mungkin dimulai dengan saham-saham syariah dulu, karena untuk saham-saham yang syariah itu udah aman dari sisi rasio utang gitu ya. Jadi karena kita baru belajar, belum satu semester belajar investasi saham, jadi kita fokus untuk eh, mempelajari saham-saham yang ada kode syariahnya. Kalau ada saham yang kode syariah berarti rasio utangnya itu lebih baik dibanding saham yang tidak ada kode syariah. Itu dari sisi utang. Nah, nanti kalau udah kita seleksi, nah kita jadikan dia nominasi saham buat kita hold dalam jangka panjang, kita warisan ke anak-anak, kita ajarin anak-anak, istri, keluarga, family buat membeli saham yang sudah kita seleksi lahir dan batinnya gitu ya. Oke, jadi sebagaimana hidup kita harus tahu tujuan akhirnya apa. Jadi investasi saham juga kita harus bikin tujuan akhir berinvestasi saham itu apa. Karena kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, nggak punya visi, nanti misinya untuk mencapai cita-cita itu pun akan salah gitu ya. Jadi karena tujuannya dapat gajian, berarti kita harus seleksi saham dan membuat nominasi saham. Nah, ini dia. Sebelum masuk ke saham gorengan, saya mau cerita dulu ini. Ini adalah posisi portfolio saham per minggu kedua ya. Jadi yang outstanding saat ini saya open positionnya ada FVCT dengan 131 transaksi ya. Jadi ini benar-benar saya amatin, saya belajar banyak dari saham FVCT ini. Karena ini saya beli sejak IPO. Jadi saya belajar dari nol itu dengan membeli saham yang IPO. Gimana ikut proses IPO-nya, gimana dapat penjatahan saham, baca prospektus, kemudian juga mantau harganya naik, kemudian nyungsep. Nah, itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat kalau kita beli saham IPO gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih, oh ini saham IPO ini digoreng bandar atau enggak. Itu peluang belajar dari beli saham IPO itu lebih banyak gitu ya. Nanti dari situ teman-teman bakal bisa membedakan mana nih saham yang punya potensi atau punya resiko digoreng atau tidak gitu. Nah, itu pentingnya atau manfaat lah ya, nilai plusnya kalau kita beli saham, bukan beli lah, mungkin belajar saham dari nol dengan beli saham IPO. Jadi ibarat miara
miara apa ya, miara hewan ternak, kalau dari nol kita jadi tahu luar dalamnya si saham, dan juga kita kalau udah tahu bisa copy paste tuh ilmunya untuk mengamati saham yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saham yang paling banyak saya transaksikan adalah si FWCT. Kenapa banyak ditransaksikan? Karena karena nih average down. Jadi nih sahamnya turun terus, sehingga saya harus pakai jurus average down ya, keluar masuk gitu ya, dengan selektif cut loss. Jadi misalkan lagi naik kita jual, ketika turun kita beli. Nah, naik lagi kita jual lagi, turun kita beli lagi, sehingga harga rata-rata dari saham yang nyangkut itu bisa ngikutin penurunannya, average downnya jadi lebih rendah. Nah, ada yang komentar kemarin bagus ya, bahwa average down itu kalau nggak punya modal 20 kali dari outstanding saham itu susah, jangan average down. Nah, jurus average down yang saya lakukan ini nggak seperti itu. Jadi gini, oke lah, mungkin kalau kondisi normal kita punya portfolio gitu ya, nyangkut katakan, kalau mau itu turun mungkin 20%, 100%, 200%, iya gitu. Butuh dananya seperti itu. Tapi kan main saham itu matematikanya sederhana gitu ya. Kalau memang katakanlah kita punya suatu saham kita nyangkut di harga 100 gitu ya, kemudian dia turun jadi 50, kalau mau di average down kan katakanlah kita butuh 100 kali modalnya, atau 100 kali sekali atau 2 kali lipat dari modal awal, katakanlah begitu ya, 2 kali. Itu kan kalau mindset berpikirnya kita melakukan transaksinya sekali, ya kan? Nah, kalau kayak saya yang transaksinya berulang-ulang kali, berarti butuh modalnya kan lebih kecil gitu teman-teman ya. Jadi average down ini ya ada seninya gitu. Anda mau main di frekuensi transaksi, atau frekuensi transaksinya sering, makan waktu agak lama tapi butuh modalnya dikit, atau mau cepet tapi frekuensinya dikit. Jadi itu opsi ya. Kalau duit Anda tidak terbatas ya tidak terbatas, langsung sikat average down-nya, selesai. Tapi kalau memang kita pemula, investasi culun, investasi receh, ya duitnya terbatas, ya lakukanlah seperti saya ini, average down-nya beratus-ratus kali gitu. Yang penting kita nggak cut loss ya. Cut loss boleh, tapi kita harus tahu nih si saham kita ini naiknya periodenya berapa kali. Nah, jadi itu jurus yang aman gitu ya. Jadi progres belajar saham saya nih selama Januari sampai Mei ini seperti ini nih ya, masih nyangkut di FVCT. Kemudian average down yang saya lakukan dengan sistem klasterisasi. Silahkan lihat video cara average down dengan klasterisasi itu seperti apa ya, sehingga saya melakukan transaksinya sampai 131 transaksi frekuensinya. Nah, nanti kelihatan tuh sekarang average price saya di FVCT dari 120 jadi sekitar 80. Nah, itu gara-gara klasterisasi average down. Yang ketiga nih, progresnya juga ternyata ya lumayan ya, kita jadi saya jadi mengenal yang namanya saham gorengan karena ngamatin saham-saham yang khususon IPO gitu. Jadi saya tahu ini sejak lahir kayak apa, digoreng kayak apa, menuju normal kayak apa. Nah, ini serunya ya kalau kita rajin-rajin medical check up portfolio saham kita. Jadi nanti kita akan tahu nih, yang ini aman, ini tidak aman, yang ini ada sentimen isu. Nih Telkom sama BRIS ini lagi kena isu. Telkom anak perusahaannya ada di sidik KPK. Yang BRIS kemarin Bank Syariah Indonesia karena ada kena hackers ya, 4 hari lumpuh total. Itu juga warning buat teman-teman yang pegang saham BRIS ya, hati-hati. Karena kemungkinan kalau yang orang ngerti 4 hari
bank itu collapse, ini berarti ada potensi kena lagi ya. Kalau data nasabah yang duitnya banyak di BRIS itu hilang, wassalam ya. Jadi yang pegang BRIS hati-hati nih, cermati potensi resiko atas kejadian 4 hari collapse gitu ya. Nah, ini yang opennya ada FECT, kemudian personel alih daya. Nah ini karena saya punya saham gratisan nih ya dari koperasi tempat saya bekerja, jadi saya mantau juga. Sekarang posisinya di 105, lagi rendah. Posisi pada ini lagi rendah ya. Ini juga ada gorengan-gorengan dikit meskipun tidak sedahsyat si FWCT. Telkom karena ini lagi turun, saya mulai koleksi untuk persiapan ya sebelum RUPS ini, mumpung turun walaupun harganya masih tinggi juga ya di 4.000 kurang nih. Mungkin RUPS ya sekitar Juli atau Agustus kali ini biasanya di Telkom. Kemudian TB ini apa? Nah ini TB ini saya cuma 2 kali aja. Ini kalau nggak salah buat ngetes dividen trap ya. BBMA ini karena saham baterai energi terbarukan juga saya coba iseng-iseng ya kita beli. Karena kalau kita nggak beli kita jadi nggak tertrigger untuk mempelajari background si perusahaannya. Itu tujuannya kita iseng-iseng beli 1 biji 2 biji biar ya kita tertarik buat cari reviewan gitu ya dari para senior, dari para analis saham, youtuber yang pernah sharing ngebahas tentang saham-saham yang kita beli ini. Tower juga ini kalau nggak salah Tower kenapa ya saya beli, lupa nih, apa dividen juga atau gimana nih, atau udah lewat Tower ini ya. Kemudian Mustika Ratu. Nah, Mustika Ratu juga ini saya beli buat ngamatin gitu ya, buat belajar karena yang lain kan udah pernah setiap bulan minimal 1 lot lah gitu ya. Kita harus ada yang objek yang nanti kita tambah buat kita belajar gitu ya. Ini adalah open position. Ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 jadi 7. Jadi saya sekarang posisi di tanggal minggu kedua Mei ada 7 open position dari sahamnya dengan fokus kepada nih FSCT dan pada ini menarik ya karena lagi di bawah harganya 105 atau 106 kalau nggak salah gitu ya. Oke, nah ini adalah total saham-saham yang pernah saya beli teman-teman ya. Nah saya summary-kan, saya klasifikasikan seperti ini. Untuk yang frekuensinya tinggi ada di FECT di atas 50 transaksi saya golongkan ke sini. Artinya saya udah mulai mengenal dengan baik gitu ya. Kalau kita transaksinya udah 100 transaksi harusnya udah bener-bener paham lah. Oh ini seperti ini gitu ya. Kalau yang di medium ini yang transaksinya masih di bawah 50 tapi di atas 10 ya. Dari sini ada yang profit, ada yang minus, ada yang cut loss gitu ya. Oh ini deposit kok masuk ke sini, salah nih ya. Ini deposit 22. Jadi deposit withdrawal ini harusnya di take out. Jadi 22 kali injek dana tapi ya kan diambil lagi gitu ya, bukan berarti tanpa withdrawal juga nih, keluar masuk RDN-nya lah gitulah. Ada Mintel BC. Nah BC juga ini lagi turun dan ini lagi saya coba koleksi buat ngincer dividen dari si BC ini. BTPS lagi naik, Telkom oke. Nah aman kayaknya ini gorengan ya. Indofood juga pernah, Aces juga lagi naik nih, Aces juga menarik. Aces ini biasanya di 400-an ya, sekarang udah di atas 500. Jadi kalau udah nyentuh di 400, nah ini layak koleksi. Goto juga kemarin kayaknya naik nih, tiba-tiba naik, entah kenapa. Aneh. Di 100 berapa ya, 110 atau berapa. Tapi kalau menyentuh deket-deket ke 100 perak, nah ini buat nabung jangka panjang boleh lah.
Ini adalah yang frekuensi yang tinggi dan medium. Nah, frekuensi yang saya golongkan rendah adalah transaksinya yang 10 transaksi ke bawah. Ada Breeze, sempat saya beli kemarin ya ketika di 100 berapa gitu, tapi gara-gara ada kasus kena hackers, ketika agak naik saya lepas aja dulu. Karena respon dari pasar masih belum kelihatan ya. Ini kalau menurut saya sampai 4 hari data-datanya pasti ada yang ya berhasil di inilah ya, data nasabah nih pasti ada yang kena gitu. Nah, yang Hajj ini juga saya tandain. Hajj ini kayaknya gorengan juga nih. Kemudian Excel ini lagi naik karena mau bagi dividen, kayaknya udah kum. Matahari ini mau di buyback, jadi ini juga perlu kita catat. Nah, jadi kira-kira seperti ini medical check up portfolio saham yang pernah kita transaksikan ya. Jadi kita ngerti nih mana yang harus kita perbanyak, mana yang harus kita beli. Chip. Nah, kita mau bahas chip nih ya. Saya sering ungkit-ungkit 3 saham, yaitu Chip, Personal Alhidayah, dan FWCT. Karena ini IPO-nya barengan. Si Chip ini digoreng-goreng sampai naik. Kalau yang pada ya nggak terlalu. Kenapa si Chip ini digorengnya sampai naik? Karena si pemegang saham pengendalinya ya itu ada orang sekuritas gitu. Jadi ada insider trading kalau menurut saya sih yang bikin rekayasa harga sehingga si chip itu naik sampai ke 1800, 1900 kayak gitu ya. Sampai terakhir Jumat kemarin nyungsep ke 1000. Selamat lah ya yang nyungsep. Kita udah sering nih bahas si chip ini ya dari sejak 400 ya. Selalu saya bikin seperti ini biar teman-teman mungkin yang baru belajar mengenal saham ya, baru main saham, baru investasi saham, bisa mencermati bahwa kenaikan harga dan segala macam itu ya nggak murni juga, banyak faktor, dan yang paling bahaya ada kalau kenaikannya ini direkayasa. Jadi chip ini dari 400 ke 1700. Nah, di minggu kemarin mulai turun dan terakhir kayak gini nih. 135 ya di tanggal 4, di tanggal 12 ya. Jadi nasib gorengan saham IPO ya, saya belajar banyak dari si chip ini gitu ya. Kenapa ini bisa digoreng? Kenapa harganya sampai ke 1700? Oh, ternyata dari hasil sharingan para pendahulu yang senior-senior, banyak informasi yang didapat dari komunitas di grup gitu ya. Kalau Stockbit ada stream itu banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari ya terkait satu saham itu harganya naik turun kenapa gitu ya. Nah, kalau chip, nah ini karena ada faktor insider informationnya atau apalah ya, si pemegang saham pengendalinya ini adalah orang sekuritas, orang bursa. Jadi dia punya itikat yang agak-agak gimana gitu ya, nyari cuannya agak-agak greedy juga gitu. Kasihan retail yang beli di 1700 dihantem, dikarungin bandar di 1000. Kalau Personal Alhidayah ini saya karena saya tahu manajemennya ini adalah perusahaan koperasinya Indosat ya. Jadi orang-orang yang udah di PHK dari Indosat, udah pensiun dari Indosat, sekarang mereka mengelola koperasi Indosat. Jadi secara manajemen ini lebih bisa kita percaya dibanding chip, dibanding FWCT. Kenapa? Karena mereka terbiasa mengelola Indosat sebagai perusahaan multi company gitu ya. Jadi secara informasi, keterbukaan informasi, ketaatan kepada regulasi, ini si pada ini punya rating yang lebih bagus dibanding chip dan FWCT. Cuma nanti prospek ya, prospek ke depan, nah siapa nih? Apakah chip atau pada? Pada dan chip ini dua-duanya ada irisan dengan Indosat Ooredoo.
si chip supply kartu SIM cardnya, kemudian personal Adidaya ini supply vendor untuk outsourcingnya. Nah, jadi dua perusahaan ini nanti bisa kita lihat di masa depan mana yang lebih bakal banyak cuan gitu ya. Nah, yang menarik teman-teman di chip ini, kemarin saya baru tahu, baru nyoba juga bertransaksi di ATM tanpa pakai kartu ATM. Jadi cashless gitu ya. Cuma pakai handphone, nanti di scan, bisa narik di ATM. Nah, ini juga yang menjadi catatan nih, apakah chip ini nanti prospeknya bakal kayak apa di bidang perbankan kalau semua sudah cashless semua, sudah cardless semua, bukan cashless, cardless ya. Jadi mungkin segala sesuatu itu nanti nempelnya di kartu chip gadget, kartu chip handphone ya teman-teman ya. Jadi di situ yang jadi nyawa ya. Tapi kalau kartu ATM kita ketinggalan di rumah, itu nggak terlalu penting ternyata ya, karena kita masih bisa bertransaksi di mobile banking kita. Nah, kalau HP-nya hilang, nah baru tuh masalah gitu ya. Oke, jadi tema pagi ini saya pingin sedikit belajar tentang yang namanya saham gorengan, karena saya juga kena nih. Saya lagi belajar saham gorengan dengan beli saham si Haj ya. Ternyata kirain mau naik-naik terus, malah kemarin ARB minggu kemarin ya. Jadi saya cut loss di situ tuh di Haj. Nah, kenapa saya beli ya biar bisa ngerti gitu ya. Kenanya itu ciri-ciri saham gorengan itu seperti apa, biar kita ngalamin gitu. Jadi kalau kita nanti sharing, bercerita ke orang, kita bisa berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi ya dibilang bunuh diri mungkin betul juga, cuma kan problemnya kita udah tahu kalau kejebak, kalau nyangkut, biar nggak nyangkut gimana ya, pakai klasterisasi average down gitu. Sambil kita mencoba jurus yang kita pakai itu ampuh atau enggak gitulah ya. Nah, jadi saham gorengan ini nih kayak gini nih, saham-sahamnya digoreng-goreng, dibulak-balik ya, dibikin naik, dibikin turun sama seseorang, satu pihak yang biasa disebut entah itu bandar, entah apa gitu ya, sebutannya seperti itu. Kambing hitamnya bernama bandar lah gitu ya. Nah, jadi saham gorengan ini ya kayak gorengan, kalau lagi cuan itu enak, tapi kalau lagi kena ringkus, kena bungkus, kena karung, kita jadi penyakitan karena kita jadi loss gitu ya. Nah, nanti kita akan kenali ya ciri-ciri dari saham gorengan itu apa gitu. Secara definisi seperti ini katanya ya, saya dapat dari Google. Saham gorengan itu katanya dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan. Artinya di luar kebiasaan itu di luar kebiasaan perusahaan umum lainnya gitu ya. Kalau nggak ada sentimen positif, kalau tidak ada kenaikan laba dan sebagainya gitu ya. Secara fundamental lah gitu ya, secara fundamental atau bisnis perusahaan tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada informasi apa-apa, tapi harganya bergerak roller coaster ya. Kenapa di luar kebiasaan? Nah, penyebabnya karena ada rekayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. Nah, pelaku pasar ini kalau si chip ini saya kayaknya sih ya nyangkanya ya, sangkaan aja nih, bisa benar bisa salah. Karena kalau kita lihat saham pengendalinya itu ada yang punya background sekuritas gitu tuh. Jadi dia ngerti nih gimana caranya bikin si saham itu naik. Nah, itu pelaku pasar. Nanti eksekutornya siapa? Bisa si bandar sekuritas itu gitu ya. Untuk tujuan kepentingan tertentu. Nah, tujuannya apa? Ya pasti cuan gitu ya. Cuma kan problemnya cuan dengan memakan korban gitu ya.
retail yang nggak paham tentang gorengan, tidak paham tentang ya investasi di bursa itu seperti apa, ya itu yang jadi korban. Nih, jadi yang kena biasanya yang investor culun ini nih, ya. Jadi orang nyangkanya investasi saham di pasar modal itu segampang klik dengan 2 jari, padahal mangsanya ini seperti ini ya. Jadi banyak predator ganas di pasar saham. Nah, yang paling penting tuh kita menyadari ini dulu teman-teman ya. Kalau kita udah sadar bahwa di pasar saham itu masuk ke hutan rimba yang banyak binatang buas, banyak predator ganas, maka kita bakal lebih hati-hati. Nah, kasus chip menurut saya ini ada seperti ini. Ada orang dalam perusahaan ya, baik langsung maupun tidak langsung, yang punya kepentingan dengan pergerakan saham. Nanti dia melalui si bandar juga ada juga trader senior yang justru memanfaatkan atau justru senang dengan yang namanya gorengan. Nah, akhirnya yang jadi korban siapa? Ya ini investor culun nih, para pemula kayak saya yang jadi korbannya, yang masih jam terbangnya rendah, atau juga ya investor culun yang nggak ngerti tentang hakikat pasar saham itu gimana bekerjanya ya. Ini yang paling bahaya sih ya. Jadi kita mengenal bursa saham itu nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan ya. Saya aja yang udah dari Januari sampai Mei nih masih return portfolionya masih minus ya. Udah 5 bulan masih minus. Kenapa? Karena nyangkut di FWCT ya gitu ya. Tapi alhamdulillah average-nya udah di 80. Nanti kita tunggu sampai dia bagi dividen ya, sampai RUPS. Apakah benar bagi dividen atau enggak? Nah, itu juga pertanyaan. Oke, balik lagi ke saham gorengan ya. Jadi kuncinya adalah ada kenaikan yang signifikan, tapi naiknya itu adalah karena rekayasa. Nah, karakter umum dari saham gorengan itu seperti ini. Kapitalisasi pasarnya itu kecil gitu ya. Kenapa kecil? Karena si bandar ini butuh modal yang kecil ya. Kayak saham-saham IPO itu kapitalisasi pasarnya sangat kecil, sehingga kalau si bandarnya iuran gitu, patungan ya, dia bisa ngegoreng, sehingga retail sahamnya nih meleleh seperti ini. Kemudian kenaikan harga saham tidak sejalan dengan fundamental. Nah, tidak sejalan dengan fundamental. Nih di sini teman-teman maksudnya ya. Pada chip FWCT ini kalau dari sisi fundamental kemarin ya, waktu IPO ini nggak jauh beda nih ya. Pada labanya 2002 itu sekitar 45 miliar. Chip juga mungkin naik di 10. FWCT dia jeblok tapi masih di atas 10 miliar juga. Jadi kalau dari sisi laba ini sama. Tapi mungkin nanti kenapa dia bisa bilang prospek? Nah, itu karena nanti ada sisi struktur bisnisnya ya, yang dianggap bahwa ini adalah perusahaan di bidang teknologi. Perusahaan di bidang teknologi, maka dia komparasinya juga dengan perusahaan teknologi lain yang price book value-nya jadi acuan lebih tinggi dibanding perusahaan outsource atau perusahaan timber gitu ya, perkayuan. Nah, itu menarik lah ya. Kemudian ini juga bisa masuk dalam daftar UMA, Unusual Market Activity. Si chip itu pernah kena suspend 2 kali ya. Itu yang menyebabkan dia naik turun gak karuan. Nah, ini sekarang yang lagi harus diwaspadai sahamnya Hajj teman-teman ya. Hajj. Nah, ini Arsi Buana Travelindo ini waspada buat teman-teman yang beli di saham ini, jangan sampai bernasib seperti si chip ya. Ini lagi naik, saya beli di 500-an, nggak taunya sorenya turun ke 400 ya. Tapi nanti kita
kita coba lagi belajar untuk mengendalikan saham gorengan. Jadi yang tidak punya kemampuan untuk menganalisa prospek bisnis segala macam, sebaiknya sih hindari saham-saham gorengan seperti saham-saham IPO, si model chip, Hajj, dan sekarang satu lagi si perusahaan itu siapa, Ram Punjabi itu ya, Ram. Saya belum sempat lihat, tapi itu kelihatannya bakal kayak chip juga ya, dikerek ke atas nanti dibanting. Oke, kemudian ini udah ya. Jadi chip itu udah 2 kali kena suspensi, makanya sekarang meluncur ke bawah. Bid dan offer pada order book tidak wajar. Nah, ini juga sama ya. Jadi bidnya itu kalau kita perhatiin kadang gede tiba-tiba hilang, kadang gede tiba-tiba hilang, katanya begitu ya. Banyak bid palsu katanya ya, untuk memancing agar si retail itu ikutan pasang jual atau pasang beli. Nah, ini ada 1 2 3 ya. Ada 4 karakter umum saham gorengan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, jadi saya belajar banyak mengenal karakteristik si saham gorengan itu dengan mengamati si saham chip ini, teman-teman ya. Ini IPO-nya saya sempat beli, cuma sayang harusnya saya hold gitu ya, keburu dijual di angka 193 kalau nggak salah. Tapi banyak ilmu yang saya dapat ngamatin si chip ini ya. Nasib gorengan si saham IPO, studi kasusnya si chip, untuk belajar seleksi saham project project gajian dari dividen. Nah, waspada kena sajian saham gorengan dari bandar ya. Kenali dan waspada ya saham gorengan ini yang tadi nih, market capital kecil tapi harganya naik terus. Kemudian harganya nggak beraturan, hari ini 50, besok 200, lusa 50 lagi. Nah, itu kayak gorengan lah ya, dibalik-balik, digoreng-goreng lagi. Kalau udah nggak laku digoreng lagi. Kemudian rata-rata emiten baru, karena IPO itu belum punya track record, belum punya data historis, makanya yang paling enak adalah digoreng saham IPO. Makanya hati-hati ya. Emiten baru yang baru saja melantai di bursa, meski nggak semuanya gorengan gitu ya. Kayak si FVCT ini belum disasar jadi gorengan. Kenapa? Nah, kenapanya kemarin udah kita bahas ya, dari faktor jumlah pemegang saham retail. Si chip ini pemegang sahamnya cuma 2000-an, sementara FVCT masih di level 5000 atau 6000. Jadi agak berat ngegorengnya katanya. Kemudian tren atau harganya naik, tetapi kalau kita cek fundamental dan teknikal, ada yang tidak wajar. Kemudian harganya juga relatif murah, bisa 500 perak per lembar. Tapi untuk chip ini di atas 1000 ya, sampai 1700. Ini harga chip 1700 ini setara dengan si saham Bank Syariah Indonesia nih. Nah, itu juga teman-teman harus komparasi ya. Ini harganya segini, sementara perusahaan yang skalanya nasional punya omset ratusan triliun sama. Nah, itu harus curiga gitu ya. Simple sih sebetulnya kalau kita otaknya waras ya. Cuma kan kadang nafsu gitu ya. Atau juga memang niatnya untuk spekulasi. Banyak juga yang gitu sih, menikmati gorengan gitu, meskipun ya itu suatu saat nanti penyakitan gitu ya. Bikin kolesterol. Efeknya sama kayak kolesterol beneran. Kalau nyangkut bikin sesak nafas. Nah, bener. Ini yang terjadi dengan saya, nyangkut di saham Hajj ya. Saya cut loss dulu karena kemarin harganya ARB, kirain mau ARB terus, nggak taunya naik lagi. Itulah. Itulah serunya belajar ya. Jadi kita bisa mengasah. Ini kalau gorengan ini ARB naik, ARB turun. Nah, itu cuma si bandar ini nih ya, suka-suka dia, dan kita retail diajak
nebak-nebak. Nah, kalau udah nebak-nebak berarti balik lagi ke sini teman-teman ya, ke motivasi kita pegang saham ya. Kalau kita mau tenang hidup, hindari saham yang penuh tebak-tebakan nih ya. Jadi nanti kita terjebak nyari capital gain, selisih transaksi jual beli harian, jam-jaman, akhirnya short term. Nah, nanti jadi perdebatan nih, halal atau haram. Meskipun investasi saham itu bukan judi, tapi kalau udah tebak-tebakan ya jadi mirip judi gitu ya. Mirip judi cara melakukannya. Tapi kalau kita motivasinya dividen, ini enak ya, lebih tenang, lebih berkah, lebih dapat pelajarannya lebih enak gitu. Menurut saya gitu sih ya. Oke, ini jadi kita warning buat teman-teman yang pegang saham chip di minggu ini 1035. Jangan kaget kalau minggu kedepannya nyungsep terus gitu ya. Jangan kaget kembali ke harga IPO. Tapi kalau dia misalkan naik lagi ke 1700 ya, itu berarti masih dikasih kesempatan tobat gitu ya. Gunakan kesempatan tobat itu. Nah, sekarang yang lagi diantisipasi adalah RC Buana Travelindo, perusahaan biro haji. Ini juga harus diwaspadai ya. Jangan sampai kena gocekan si bandar saham. Oke, ini tadi udah yang medical check up-nya. Ini juga udah, ini udah. Nah, ini nih. Jadi nanti teman-teman harap banyak-banyak cari informasi dari para senior yang lebih jago gitu ya. Biar banyak informasi, jangan salah gabung komunitas yang malah justru menyesatkan. Jangan salah cari mentor ya. Carilah mentor yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena kalau mentornya salah nanti kita dibohongin gitu ya. Ya, dibilang harus beli ini itu, enggak taunya turun semua gitu. Oke, ini juga teman-teman yang baru mengenal pasar saham harap benar-benar bisa membedakan kita mau jadi spekulator atau mau jadi investor gitu ya. Yang paling ideal adalah memilih dan memiliki mentor saham yang berada di jalan yang lurus, jangan yang jalannya naik turun kayak naik gunung ya, capek entar. Dan yang paling penting ini, belajar jadi investor itu harus sabar ya. Harus sabar, saya aja Januari Mei masih boncos ya, perlu bulan-bulanan sampai kita sedikit demi sedikit bisa tahu. Nah, kenapa kita penting cari mentor? Karena gini, kalau kita bergaul dengan 5 trader saham, maka kita berpotensi jadi orang yang keenam. Kalau kita misalkan mantau channel YouTube-nya itu trader doang, scalping doang, ya yang cuannya itu jangka pendek, otomatis kita bakal ke bawah. Kita gabung dengan orang-orang yang nggak peduli dengan fundamental, ya kita jadi orang yang keenam. Tapi kalau kita bergaul dengan 5 apa nih tadi? Kalau kamu bergaul dengan 5 spekulator, kamu berpotensi jadi orang yang keenam sebagai spekulator juga. Kalau kamu bergaul dengan 5 value investor, kamu berpotensi juga jadi orang yang keenam sebagai value investor. Jadi ya pilihlah ya. Yang berteman dengan penjual minyak wangi bakal jadi wangi. Yang berteman dengan pandai besi, dia juga bakal kena baunya. Oke, mungkin closingnya ini, hati-hati untuk bersaham, beli-beli yang saham IPO, karena sekarang ini emiten baru banyak tapi sahamnya jeblok ya. Jangan sampai kejebak beli yang kualitas kaleng-kaleng. Nah, ini kilas balik dulu nih ya. Jadi ciri-ciri yang digoreng-goreng seperti ini. Ketika IPO dia cuma segini, kemudian dia meroket, turun lagi ya, kemudian meroket lagi,
dan terbang ke awan sampai nanti banyak laron-laron yang menghampiri si gorengan ini dan akhirnya pada mati ya. Mati pelan-pelan nih, turun sampai akhirnya kejebak di sini. Nah, kita ikutin nanti minggu besok nasib si chip ini, apakah balik ke harga IPO-nya atau kayak apa. Buat yang pegang saham chip, selamat berdebar-debar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa waspadai si RC Buana Travelindo ini ya. Ini belum sampai level suspensi, jadi kemungkinan bakal roller coasternya agak seru ya gitu. Tapi kalau udah kena suspensi 1, suspensi 2, nah sebaiknya sih hindari saja. Waspadalah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.